Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang atau malam tergantung kapan teman-teman menonton video ini. Oke, perkenalkan nama kakak Ulul Hidayat, panggil aja Kak Ulul. Kakak adalah seorang mahasiswa di salah satu sekolah kedinasan yaitu Polsat STS. Jadi buat kalian yang baru pertama kali masuk di channel kakak, channel ini membahas mengenai persiapan masuk kedinasan terkhusus Polsat STS seperti itu. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kalian nggak ketinggalan info-info terbaru berikutnya. Oke, jadi di video kali ini kakak akan bahas mengenai 7 tips dan trik lulus tes kesehatan Polsat STS tahun 2021. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke poin yang pertama. Jadi poin yang pertama adalah banyak minum air putih. Ini walaupun secara sekilas terlihat sepele, tapi ini sangat penting karena ini akan mempengaruhi tes urin adik nantinya. Jadi ketika kita banyak minum air mineral yang putih, maka nanti hasil tes urinnya akan menjadi hasil yang baik seperti itu. Kemudian banyak minum air putih juga ini akan membuang racun dan kotoran yang ada pada tubuh adik-adik. Jadi kalau menurut kesehatan sendiri, kita harus minum minimal 8 gelas air dalam sehari atau sekitar 2 liter. Jadi ini harus dirutinkan minimal 8 gelas. Kalau kakak sendiri selain minum air putih juga harus minum susu beruang. Kalau kakak yang lalu minum susu beruang, jadi misalnya 1 kali sehari saja susu beruang ini, karena susu beruang ini sangat berkhasiat ya, sangat berkhasiat untuk menyehatkan paru-paru, menyehatkan tubuh, menguatkan imunitas dan lain-lain. Itu tips yang pertama. Kita masuk ke tips yang kedua, yaitu menjaga pola makan. Jadi pola makan memang sangat penting karena makan-makan yang bergizi ini dapat mempengaruhi tubuh kita secara langsung. Jadi kita harus makan yang bergizi dan juga bervitamin. Setelah itu juga biasakan juga banyak makan buah yang berkadar air tinggi atau berelektrolit tinggi. Contohnya kayak semangka, apel, dan lain-lain seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya tekanan darah adik ini rendah, bisa minum larutan garam dan sayuran hijau untuk meningkatkan tekanan darah adik. Kemudian kalau misalnya tekanan darahnya tinggi, bisa perbanyak makan mentimun dan kurangi makan daging seperti itu. Kemudian ini juga pola makan sangat berkaitan dengan salah satu tes fisik di STS, yaitu mengenai berat badan dan juga tinggi badan. Di kesehatan Polsat STS sendiri ini ada dikenal namanya Body Mass Index atau BMI. Rumus untuk mencari BMI ini adalah berat tubuh dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi tubuh kuadrat dalam satuan meter. Ini untuk mencari berat badan ideal dari seseorang. Jadi kalau BMI adik ini masih di antara 18,5 sampai 22,9, itu artinya adik ini masih normal. Jadi kalau kurang dari 18,5 atau lebih dari 20,9 ini harus segera diperbaiki seperti itu. Bisa dikurangi berat badan atau diperbanyak atau ditambah berat badan adik. Ya, walaupun di STS sendiri sebenarnya tinggi badan dan berat badan nggak terlalu mempengaruhi, karena toh banyak teman kakak ini yang tingginya sebelumnya kurang tinggi seperti itu, dan juga sangat tinggi, ada yang badannya kurus dan gemuk juga banyak seperti itu. Jadi kalau dari kakak sebenarnya enggak terlalu, tapi bisa kita maksimalkan untuk memperbesar peluang lulus tes kesehatan seperti itu. Kemudian kita masuk ke tips yang ketiga, yaitu berolahraga secara teratur. Jadi berolahraga ini dapat memperkuat imunitas tubuh dan juga tubuh ini dapat tidak mudah terserang penyakit seperti itu. Kemudian ini juga sangat berkaitan erat dan salah satu tes kesehatan STS, yaitu tes EKG atau mengukur kesehatan jantung. Jadi ketika kita rutin berolahraga, maka jantung kita ini akan terlatih sehingga ketika tes EKG nanti jantungnya ini akan normal dan baik seperti itu. Kemudian kalau kakak sendiri itu yang lalu biasa kakak lari pagi atau sore. Yang lalu kakak larinya rutin pagi. Jadi bangun lari pagi, nggak terlalu lama, gak usah terlalu lama, kira-kira 15 menitan aja, dan sekitaran komplek aja, sekitaran rumah adik semua. Kalau terlalu lama atau terlalu jauh kita pergi, itu bisa membuat kita capek, dan jangan terlalu diforsir karena itu berlebihan itu tidak baik seperti itu. Kemudian yang kita masuk yang keempat, yaitu istirahat yang cukup dan jangan begadang. Ini walaupun kelihatan sepele tapi sebenarnya sangat penting.
Karena istirahat yang cukup ini akan mempengaruhi bukan cuma di pikiran tapi juga di seluruh tubuh dan kesehatan adik semua. Usahakan itu jangan terlalu banyak pikir atau stres ya, karena dari otak ini bisa turun ke berbagai organ tubuh adik semua. Kemudian jangan juga begadang. Jadi sebaiknya tidur lebih dini setiap malam, terkhusus H-1. Sebaiknya tidur setelah Isya, mungkin sekitar jam 20.00 WIB atau jam 8 atau jam 9 malam. Sebaiknya sudah tidur agar besok paginya mengikuti tes itu dengan kondisi tubuh yang fit dan fresh seperti itu. Ini kakak warning memang karena beberapa teman kakak yang tes kesehatan ini gagal di kesehatan karena malamnya dia begadang sehingga esok paginya dia tidak dalam kondisi fit seperti itu. Begadang ini bisa mempengaruhi banyak hal, salah satunya tekanan darah. Jadi ketika kita begadang besok paginya tekanan darah adik ini akan tinggi seperti itu. Tekanan darah yang tinggi ini akan menjadi salah satu poin penilaian yang bisa mengakibatkan adik ini gagal di tes kesehatan Polsat STS. Jadi kakak wanti-wanti memang dari sekarang jangan begadang. Kemudian yang kelima adalah sebaiknya check up ke dokter sebelum melakukan tes kesehatan. Lah, kok ke dokter lagi kak? Kenapa nggak langsung tunggu nanti tes kesehatannya aja? Jadi ini kakak sarankan agar memperbesar peluang lulus tes kesehatan. Jadi ketika kita check up ke dokter, kita bisa langsung mengetahui ternyata kita ini kelemahannya ada di mana di kesehatan. Misalnya tekanan darah adik ini tinggi, jadi ketika tes kesehatan nanti bisa perbanyak makan mentimun sehingga tekanan darahnya akan normal. Pun sebaliknya kalau tekanan darahnya rendah, bisa perbanyak makan daging atau minum larutan garam seperti itu. Kemudian juga yang penting adalah terkait gigi dan mulut. Jadi sebaiknya pergi ke dokter gigi untuk memperbaiki gigi adik semua atau mulut adik semua. Jadi kalau ada yang lubang ditambal, kalau agak kotor bisa dibersihkan karang giginya seperti itu. Ini untuk memperbesar peluang lulus tes kesehatan Polsat STS seperti itu. Kemudian kita masuk ke tips yang keenam, yaitu jangan merokok baik secara aktif maupun pasif. Ya tapi saya tidak mau merokok kak, jadi kenapa? Ya walaupun tidak merokok secara aktif tapi bisa jadi secara pasif seperti itu. Maksudnya secara pasif adalah kita tidak merokok secara langsung tapi kita menghirup asap rokok dari sekitaran kita. Jadi kalau punya teman yang suka merokok sebaiknya agak hindari sebelum tes kesehatan. Bisa dari sekarang aja karena kan ini udah hampir berapa hari sebelum tes kesehatan. Jadi kurangi dekat mereka karena mereka yang merokok tapi kita juga yang merasakan dampaknya. Asap rokok yang kita hirup itu bisa mempengaruhi paru-paru kita. Nanti akan ada tes ronsen namanya. Tes ronsen ini akan melihat paru-paru kita apakah sehat atau tidak. Bisa jadi karena sering menghirup asap rokok ini, kita paru-parunya akan menghidap penyakit bronkitis atau tuberkulosis dan penyakit paru lainnya. Jadi sebaiknya hindari asap rokok secara aktif maupun pasif. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah ketujuh dan langkah yang paling penting adalah perbanyak doa dan tawakal kepada Tuhan serta minta restu kedua orang tua. Ini sangat penting karena bagaimanapun manusia itu berusaha, Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Jadi kita ini harus bertawakal nanti hasilnya. Apapun yang hasilnya terkeluar ini setelah kita berusaha, maka itulah yang terbaik buat kita semua seperti itu. Kemudian juga kita minta restu orang tua juga ini maupun berdoa ini juga bisa menenangkan pikiran kita sehingga pikiran-pikiran yang kurang baik itu akan terhindar dan pikiran kita akan menjadi rileks sehingga mempengaruhi tubuh kita juga akan menjadi fit nantinya. Oke, jadi kayaknya itu aja 7 tips dan trik untuk lulus tes kesehatan Polsat STS tahun 2021. Semoga adik bisa lulus tes kesehatan. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.